Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan rahmat nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan pada pagi yang berbahagia ini untuk menunaikan kewajiban Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada semua orang. Di mana banyak orang yang sibuk dengan dunianya atau terlalaikan dengan dunianya, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa mengingat akhirat. Ma'asyiral muslimin, bagi anak-anak ustaz yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema. Apa temanya? Menuntut ilmu, jalan menuju surga. Menuntut ilmu, jalan menuju surga. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan berbagai macam keutamaan tentang menuntut ilmu. Dan yang paling yang akan menjadi tujuan kita ketika kita belajar ilmu adalah bagaimana kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh suatu perjalanan dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi yang ilmu dimaksud itu adalah ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama, ilmu yang bisa menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bisa membuat kita takut kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki ilmunya, maka pintu-pintu ibadah itu terbuka untuk kita amalkan sehingga kita bisa beramal dengan ilmu. Oleh karena Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam menukil sebuah perkataan, beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu jalan singkat menuju surga. Anak-anak ustaz, hati-hati ustaz yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Anak-anak. Ustaz kasih hadiah HP. Ada yang mau HP ustaz? Tapi syaratnya tidak mau masuk surga. Ada nggak kira-kira? Ada? Tidak ada. Berarti kita semuanya mau masuk. Ini fitrah manusia. Ini sudah fitrah manusia, bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman menginginkan kenikmatan yang abadi, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu jalannya untuk menuju surga adalah ilmu. Menuntut ilmu, menuntut ilmu agama. Ini subhanallah.
Ini bukan sesuatu yang remeh ya. Belajar agama yang mana orang-orang masih menganggapnya remeh. Mondok. Nanti lulus kerja apa kalau mondok? Lulus mondok itu kerja apa? Kalau antum ditanya gitu. Kalau lulus mondok itu kerjanya apa? Dikira anak pondok ini tidak bisa apa-apa, cuma ngaji aja. Pondok pesantren bukan itu. Dari sepanjang sejarah, panjang sejarah kepesantrenan yang ada di Nusantara ini, pondok pesantren adalah pusat peradaban umat. Pusat peradaban umat. Lihat bagaimana Indonesia bisa merdeka. Tentunya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemudian perjuangan para kiai dan para santri. Lihat, ini jangan kita lupakan, ini sejarah. Bagaimana pondok-pondok pesantren membuktikan kepada dunia bahwasanya mereka adalah cinta negara. Karena santri-santri termasuk di antara bagian dari peradaban umat. Jadi menuntut ilmu ini jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena kita harus serius, harus fokus. Apa-apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita gunakan kesempatan ini untuk benar-benar kita bersimpuh di hadapan Allah mencari ilmu syar'i. Dan ilmu yang bermanfaat itulah yang kita cari. Ilmu yang barokah itu yang kita cari. Jadi kita belajar itu bukan hanya sekedar nambah wawasan, tapi tidak diamalkan. Kenapa hadir kajian? Pengen tahu, pengen tahu. Bukan seperti itu. Kita niat untuk menuntut ilmu ini, ya, di antara yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasatul Ilmi, yaitu untuk mengangkat raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan daripada diri kita sendiri. Karena hakikatnya kita ini bodoh. Diakui atau tidak, kita ini bodoh. Ya. Oleh karena tidak boleh kita merasa pintar, kemudian kita berbicara terlebih masalah agama Allah dengan hawa nafsu kita. Oleh karena Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, ya, pernah mengatakan bahwasanya dosa besar yang paling besar di atas syirik apa kira-kira? Dosa besar yang paling besar di atas syirik apa kira-kira? Ya? Kira-kira apa? Dosa besar yang paling besar di atas syirik. Ada nggak dosa besar di atas syirik? Yaitu berkata-kata tentang agama Allah, berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu, sembarangan. Tidak ada riwayat dia itu belajar, tidak ada ilmu yang dia pelajari. Akan tapi kalau berbicara masalah agama, seolah-olah jagonya, seolah-olah jagonya. Semua masalah agama dikomentari, sehingga penyimpangan-penyimpangan tampak. Oleh karenanya para ulama mengatakan man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara di luar dari keahliannya, maka pasti nyeleneh, pasti aneh-aneh. Misalnya, ya, kalau bapak ini bidangnya tukang apa? Tukang listrik. Pokoknya setiap hari ya kerjaannya ya listrik itu aja.
nyambung listrik, instalasi listrik. Ya. Kira-kira kalau ada kemudian tetangganya yang mau melahirkan, apakah tukang listrik ini yang akan menangani? Ya, diopeng, orang mau melahirkan juga di ya, isolasi gitu. Begitu? Tidak. Ya. Ya kepada ahlinya. Kemana? Ya, ke dokter kandungan atau ke puskesmas yang bisa melahirkan. Dokter pun ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada yang spesialis tulang. Nah mungkin kalau kita mau melahirkan, ya apa? Ya, bukan kita yang melahirkan, tapi istri misalnya melahirkan, kita bawa ke dokter tulang. Salah atau betul? Kita bawa ke dokter tulang. Salah atau betul? Salah. Gak ahlinya. Ya. Nah, kalau kita hanya urusan dunia saja, kalau masalah bukan ahlinya, kita sudah nampak bahwasanya itu tidak akan becus. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan-kerusakan, bahkan menyebabkan kematian misalnya. Terlebih lagi masalah akhirat. Ya. Terlebih lagi masalah akhirat. Kalau akhirat ini kita harus betul-betul perhatian dengan siapa kita mengambil ilmu agama ini. Al-Imam Ibnu Sirin di dalam Muqaddimah Sahih Muslim beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun wanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini yaitu ilmu agama. Ya. Sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihat dengan siapa kamu mengambil agama kamu. Subhanallah. Tidak boleh sembarangan. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh berbicara tentang agama Allah ini tanpa ilmu. Ya. Kita harus bertanya kepada ahlinya. Jika kita memang tidak mengetahui, fas'alu, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah ahlul ilmi. Ya. Dan ini disebutkan di dalam tafsir para ulama. Tanyakanlah kepada mereka jika kita tidak mengetahui tentang sesuatu permasalahan. Jangan menebak-nebak, kemudian jangan kalau menurut saya, wah gitu. Ya. Kalau sudah menurut saya itu banyak salahnya sudah. Banyak salahnya. Ya. Karena ilmu agama ini qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Urusan agama itu apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu generasi salaf. Generasi terbaik itu 3 kurun. Khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik umat adalah umatku, yaitu ketika itu para sahabat. Kurunku, yaitu zamannya para sahabat. Nabi hidup ditemani oleh para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'in. Tabi'in adalah muridnya sahabat. Tabi'in tidak bertemu, tidak berjumpa langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Maka inilah adalah yang dikatakan oleh para ulama al-qurun al-mufaddalah. Ya, generasi terbaik umat ini. Oleh karena kita memahami agama sebagaimana mereka pahami, bagaimana mereka melakukan salat sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka berzakat sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita timbang apa yang telah kita lakukan sudah cocok, sudah sesuai atau tidak dengan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata.
Kemudian kalau kita mengerjakan sesuatu dan itu tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, ketahuilah bahwasanya itu bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Oleh karenanya dalam urusan agama adalah ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan buat-buat sendiri. Kemudian dikatakan lagi faqad kufitum, karena dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup. Ya. Kalau kita menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi pemahaman para sahabat, bahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang mengikuti jalannya yang bukan orang-orang yang beriman. Ketika itu orang beriman yang disebutkan adalah para sahabat, menyelisihi pemahaman para sahabat. Kemudian mengikuti jalan-jalan yang bukan para sahabat, mengikuti jalan-jalan orang-orang mutaakhirin yang menyimpang jauh dari pemahaman para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka akan dijauhkan sejauh-jauhnya, wa nuslihi jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah tempat yang sangat buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya janganlah kita berbicara tentang sesuatu kalau kita tidak memiliki kapasitas. Sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah yang adil, khalifah yang adil, beliau pernah mengatakan rahimallahu ra'an arifa qadra nafsihi, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui akan kadar dirinya sendiri. Mampu gak kita ini? Ya, ataukah tidak mampu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena semuanya bermuara laki-laki kepada ilmu. Menuntut ilmu agama adalah kemuliaan. Oleh karena para ulama berjuang, mereka berjalan, ya, bahkan ada yang berjalan bertahun-tahun untuk menuntut ilmu. Karena mereka tahu bahwasanya ini adalah jalan untuk menuju surga. Karena inilah yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Abu Hatim Ar-Razi, beliau melakukan perjalanan selama 7 tahun di dalam menuntut ilmu. Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, ya, kemudian ke negeri yang lain, sampai bukan hanya melintasi daratan, akan tapi beliau menyeberangi samudra untuk menuntut ilmu syar'i. Sehingga beliau pernah menulis di dalam sebuah tulisannya, atau pernah mengatakan bahwasanya saya sudah berjalan kaki sepanjang 5.000 km. Berapa? 5.000 km. Itu kalau kita cek di peta, 5.000 km itu jarak dari Sabang. Di mana Sabang? Sabang di mana? Di ujungnya, di Aceh sana, sampai Merauke. Di mana Merauke? Ada di sini Papua. Ada orang Papua di sini. Ada bukan orang Papua. Ya, jalan kaki, tidak naik pesawat. Sekarang kita enak, ada mobil, ini naik mobil. Tapi dahulu para ulama jalan kaki. Lihat. Kenapa mereka sampai mengorbankan diri mereka seperti itu? Karena mereka tahu bahwasanya ini jalan menuju surga. Bahkan ada di antara mereka semua hartanya dijual untuk biaya menuntut ilmu. Sampai diceritakan bahwasanya atap rumahnya itu dijual, gentengnya dijual. Ada kira-kira sini mau ngaji jual genteng?
Ada tak? Kecuali memang kerjanya sudah jual genteng ya, beda itu ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah, bahkan sampai ada juga salah satu ulama. Ini kalau kita bicara para ulama ini kan, tidak ya. Itu bajunya cuma satu ya. Bajunya cuma satu karena dijual semua buat biaya menuntut ilmu. Di sini ada nggak santri yang bajunya cuma satu? Ada bajunya cuma satu. Mengatakan yang bajunya cuma satu. Nanti Ustaz kasih hadiah baju satu lagi. Ada yang kira-kira? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak jadi hasil. Nah kalau kita sekarang ini sudah enak. Ya. Kemudian akan tetapi zaman yang serba enak ini masih terkadang kita tidak kurang barokah ya. Berbeda keberkahannya. Oleh karenanya ya, menuntut ilmu di zaman dulu itu kata guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, pada zaman dahulu itu belum ada kayak seperti sekarang ya, Android ya, mesin pencari hadis belum ada, Maktabah Syamilah, nah itu belum ada. Sekarang kita tuh mau mencari hadis itu tinggal apa? Tinggal tulis saja, ya. Apalagi sudah zaman canggih. Maktabah Syamilah kita pengen cari perkataan ulama itu, tinggal kita tulis saja misalnya perkataan ulama apa perkataannya, kata kuncinya apa misalnya, ya. Toharoh, tentang toharoh, tentang misalnya menuntut ilmu, tentang untuk keluar semua perkataan ulama. Sudah dimudahkan jalan kita ini. Akan tetapi yaitu terkadang kemudahan itu membuat seseorang meremehkan, akhirnya keberkahannya berkurang. Di zaman Imam Bukhari bisa membuat kitab tersahih setelah Al-Quran, dan itu belum ada Maktabah Syamilah, itu belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada Facebook. Tapi bisa beliau membuat sebuah kitab yang itu sampai sekarang sudah sekitar 13 abad lamanya, kitab itu belum ada yang mengalahkan. Subhanallah. Ya. Barokah ilmu para ulama terdahulu. Oleh karena kebanyakan kita sekarang banyak ilmunya, akan tapi tidak barokah. Banyak ilmunya, banyak ngajinya sudah lama, kitabnya sudah banyak yang diselesaikan, akan tapi tidak barokah. Karena ilmunya dituntut tidak menggunakan adab. Oleh karena para ulama mengatakan, di antara yang disebut bin Husain dalam dinukil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilmah. Dengan adab kita akan mendapatkan ilmu, kita akan memahami sebuah ilmu yang barokah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau kita menuntut ilmu didasari dengan adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, maka ilmu itu akan barokah. Mungkin terkadang ada orang yang tidak pintar atau kurang pintar, akan tapi adabnya kepada gurunya, adab kepada teman-temannya baik sekali. Baik sekali, masya Allah, khidmah, ya, melayani, kemudian mendoakan. Terkadang orang-orang seperti inilah yang bisa orang sukses. Karena meskipun ilmunya sedikit dan gak terlalu pintar gitu, hafalannya itu ya, sehari cuma mampu setengah ayat, ya, besoknya setengah ayat lagi. Jadi memang lemah gitu. Tapi karena ada akhlaknya luar biasa, jadi gurunya ini sampai senang dengan dia.
sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu yang sedikit itu kepada kita, sehingga dia menjadi orang sukses. Dan banyak orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi. Berapa IQ yang tinggi kira-kira? Ada yang di sini guru? IQ yang tinggi, akan tapi kok meremehkan, tidak beradab kepada gurunya, dan lain sebagainya. Mentang-mentang sudah pintar, meremehkan orang. Dan orang seperti ini banyak ilmunya tak jadi orang sukses. Ya, maaf kalau muslimin rahimahullah. Oleh karenanya, marilah ayo kita semangat, ya, belajar ilmu, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan untuk sebab kita masuk surga. Karena kita masuk surga itu tidak bisa dengan amalan. Ya, surga kemudian kita bayar dengan amalan itu tidak bisa. Amalan yang kita lakukan ini hanya sebab. Ya, hanya sebab. Tapi kalau untuk bayar surga tidak bisa. Surga tidak bisa dibayar dengan amalan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun minkum ya bi amalihi. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Di situ baknya adalah litta'wid, yaitu dibayar dengan amalan. Ya, tidak bisa. Akan tapi jika baknya di situ maknanya bisa bab, ya itu benar. Ya. Kita akan masuk surga bisa babi amali. Ya. Saya akan masuk surga dengan sebab amalan-amalanku. Karena amalan-amalan saleh menyebabkan ridho Allah, menyebabkan turun rahmat Allah. Sehingga ketika Allah sudah merahmati kita, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dipenuhi dengan kenikmatan, surga yang dipenuhi dengan segala macam kenikmatan yang sangat besar. Mala ainun ra'at, kata Nabi, surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, tak pernah kita terdengar kenikmatannya itu. Wala khatar ala qalbi basharin, tidak pernah terbesit di dalam hati. Oleh karena kalau kita melihat sesuatu yang indah di sekeliling kita berupa sungai-sungai yang mengalir, sungai-sungai yang jernih, buah-buahan, bunga-bunga, atau segala macam yang menyejukkan mata, itu semuanya tidak ada yang bisa menggambarkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatannya luar biasa. Oleh karenanya orang-orang yang beriman, itulah tujuan hidup mereka, mencari ridha Allah, kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kita yang mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya adalah kampung halaman kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, adik-adik ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, surga itu adalah kampung halaman di kita. Nenek moyang kita aslinya dari sana. Oleh karena jangan sampai kita lupa jalan pulang. Ada yang di sini sudah lupa rumahnya? Ada nggak orangnya, anak-anak yang mondok ini sudah lupa rumahnya? Ketika disuruh pulang, nak pulang ke sana, aduh lupa jalannya, lewat mana? Jangan sampai lupa, karena kampung halaman kita ini surga. Oleh karena jangan sampai kehidupan di dunia ini melalaikan sehingga kita tersesat, terombang-ambing, kemudian kita lupa jalan pulang, sehingga kita pulang ke kampung sebelah. Jangan sampai, na'udzubillah. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan ilmu kita akan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan.
pada kesempatan kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Atau ada tanya jawab? Tidak ya? Ada nggak kira-kira? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita tutup. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, ya memang niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun profesi nanti, niat profesi duniawi itu ngikut saja. Itu hanya pengikut dan itu kemuliaan. Tapi kalau kita menghafal Quran hanya untuk itu, betapa hinanya kita. Itu orang yang hina. Kalau kita menghafal Al-Quran hanya untuk mencari secuil daripada dunia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pernah mengatakan dunia mal'unah wa ma fiha. Dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dalamnya. Oleh karena ngapain kita akan berebut masalah dunia ini? Oleh karenanya kalau kita melihatkan untuk menghafal Al-Quran hanya untuk satu-satunya ini dunia, hina kita. Akan tapi kalau kita niatkan itu semata-mata karena Allah, ya, bukan tujuan dunia, dan itu hanya pengikut saja, maka itu adalah kemuliaan. Itu adalah kemuliaan. Mereka sekarang fokus niatkan karena Allah. Ya. Kalau cita-cita, boleh cita-cita saja. Ya. Misalnya mau jadi apa, polisi, ya sudah fokus saja sekarang dengan Al-Quran. Ya. Toh nanti akan dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan target besarnya itu dunia, tidak. Jadi harus kita manage, kita perbaiki hati kita itu. Kalau misalnya menghafal Quran 90% pengen jadi profesi tertentu, ya keliru. Nanti seandainya kita tidak jadi, kita salahkan Al-Quran, ngapain? Menyesal. Ngapain juga ya saya menghafal Al-Quran? Toh gak jadi juga. Misalnya mau menghafal Quran pengen jadi apa? Pak Bupati. Nyalon Pak Bupati. Karena ada jalur bupati yang hafal Quran misalnya. Qadarullah wa masyafaat, karena tidak ada duitnya, tidak jadi. Tidak jadi. Lalu kemudian kita, ngapainlah saya dulu menghafal Al-Quran, menyesal. Nanti dampak. Itu dampaknya kalau kita cita-cita besarnya cuma sekedar dunia. Misalnya, kita gambarkan, misalnya 100% kita niat menghafal Al-Quran. Dari 100% itu jadikan 1% itu hanya dunia saja. 99% niatnya betul ikhlas karena Allah. 100% lah niat karena Allah. Nanti yang lebihnya itu 0,0000 itu yang pengikut saja. Dan perlu antum ketahui bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan para penghafal Al-Quran. Itu dia. Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya para penghafal Al-Quran. Camkan perkataan itu. Kalau antum niat karena Allah, benar niatnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan antum. Karena orang-orang yang menghafal kalamullah itu adalah mulia, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang tersebut. Itu yang harus antum ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bahwasanya Allah yang akan memuliakan. Kalau
akan memuliakan kita. Luar biasa. Nah, itulah yang mungkin. Jadi jangan iming-iming. Ya, kalau saya sarankan para asatidzah, ya, jangan iming-iming anak-anak kita ini untuk profesi-profesi dunia. Ya. Kemudian jangan iming-imingkan ke wali santri, jangan. Udah fokuskan untuk akhirat. Dunia itu ngikut, dunia ngikut. Ya. Dan dunia ini, subhanallah, menipu banyak kita. Oleh karena banyak orang-orang yang berselisih itu hanya karena ambisi duniawi. Makanya yang jadikanlah ambisi kita adalah akhirat. Allah Ta'ala. Sudah? Berkenaan dengan sholat yang perhatikan tadi imam itu apa memang kesimpulannya takbir itu setelah sujud itu baru takbir lagi itu menunjukkan seperti itu. Jadi dalam rukuk kita tadi kan kita rukuk ini baru takbir. Jadi perpindahan kita gerak dulu baru. Ya tadi kan imam perhatikan sudah sujud tadi kan Baru Allahu Akbar gitu ya. Nah, dan rukuknya juga seperti itu. ya, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Jadi kalau bisa bersamaan ya, antara gerakan itu bagus. Kalau tidak selisih sedikit maka itu bagus. Dan kebanyakan kita takbir dulu tapi orangnya belum takbir, sehingga makmum mendahului imam, dan itu tidak boleh. Maka itu sudah bagus. Ya, ketika kita gerak dulu baru kita mengatakan Allahu Akbar, sehingga apa? Tidak sampai makmum itu mendahului imam. Karena jika makmum mendahului imam maka salatnya makmum tidak sah. Ya. Dan ancamannya besar dari Allah Subhanahu wa taala jika sampai makmum ini mendahului imam. Ya. Maka itu gerakan sudah benar. Ya. Itu gerakan sudah benar. Wallahu ta'ala. Memang harus berilmu. Nah, bagaimana dengan kami-kami ini yang sudah dibilang umur lah, umur taruh ya, yang kita menuntut ilmunya itu sudah apa ya? Kalau untuk anak-anak remaja sampai dewasa, kalau masih bisa mondok. Kalau untuk kita mau mondok, bagaimana dengan anak istri kan? Mau nggak mau kita ya memikirkan biaya untuk anak-anak itu untuk menuntut ilmu. Nah, kan untuk kami-kami orang ini ya, menuntut ilmunya sebatas inilah yang belum tentu sebulan sekali, atau bahkan kalau nggak ada kesempatannya itu setahun sekali baru bisa berjumpa seperti ini. Apakah untuk yang seperti ini termasuk akan dimudahkan juga nanti? Dimudahkan juga. Ini. Kalau penuntut ilmu yang bisa luang waktunya kemudian mondok itu luar biasa. Ustaz, bagaimana orang-orang yang sibuk? Masa sibuk terus? Nah, ada waktu untuk menuntut ilmu. Minimal seminggu sekali masa tidak ada waktu. Mentoklah sebulan sekali masa tidak ada waktu. Kemudian apakah menuntut ilmu itu hanya sebatas itu? Tidak. Masih banyak wasilah-wasilah yang lain. Di rumah kita masih bisa mendengarkan radio, audio ceramah. Itu menuntut ilmu juga. Kita bisa masih membaca buku-buku Islami. Itu juga menuntut ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu ini memang porsinya harus dibesarkan. Akan tapi jika memang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam kesibukan, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan.
Dan Ustaz, bagaimana kita bisa meraih juga pahala para penuntut ilmu itu? Biayai para penuntut ilmu. Dahulu pernah datang seorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini seorang kakak, ya, saya sibuk bekerja, sedangkan adik saya menuntut ilmu dan saya membiayai adik saya. Maka Rasul SAW mengatakan la'alla turzaqu bih. Ya, rezeki yang kau dapatkan itu sebab kau membiayai penuntut ilmu. Ya. Jadi pahala dia itu dapat kita. Ya. Apalagi kita mampu, maka subhanallah masih banyak ya cara-cara yang lain kita untuk masuk surga, di antara membiayai penuntut ilmu, ya infak di jalan Allah. Karena masalah muslimin rahman wa rahmatullah, jangan pernah berkecil hati untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ilmu yang sedikit yang sudah dipelajari ya duduk di kajian ini diamalkan, menambah kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadi jalan-jalan kita menuju surga Allah. Ya, Allah taala. Satu lagi Ustaz, dari Facebook ada yang bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang mengajarkan Al-Quran kemudian ia menetapkan tarif dalam pengajarannya? Ya. Ini adalah ada perselisihan di antara para ulama, boleh tidak mengambil upah dari Al-Quran? Maka jawabnya boleh. Akan tetapi kalau mentarif, ya wallahu ta'ala alam, sebaiknya dihindari. Ya. Antum belajar Al-Quran sama saya, satu kali tatap muka 100 juta. Loh, karena sanad saya ini ahli tinggi, ya. Sanad saya ini ahli tinggi. Maka Allah Ta'ala alam, ya, kalau apa namanya, ya yang pernah kita alami ya, gitu ya. Kita lihat guru-guru kita yang bahkan sanadnya itu ya tingginya tinggi. Kita sanadnya tinggi, tapi kalau guru-guru kita kan tingginya tinggi, ahlinya ahli. Jadi mereka tidak pernah seperti itu. Oleh karenanya kalau kita pengen barokah, maka kita tidak mentahrif. Ya sudahlah, ya. Oleh karena yang harus sadar adalah murid-muridnya. Yang harus sadar adalah murid-muridnya. Kalau misalnya gurunya itu kesusahan dan memang waktunya itu ya untuk mengajar, ya, maka murid-muridnya sadar diri membantu, sehingga guru ini tidak sampai hati untuk mentarif. Ya, murid-murid yang sadar, jangan hanya cuma sekedar jazakallah khairan Ustaz, afwan Ustaz. Ya, jadi harus sadar diri sebagai murid, ya, harus sadar diri sebagai murid. Apalagi guru kita yang misalnya mungkin tidak ada pekerjaannya, ya hanya fokus mendidik saja, ya hanya fokus saja mendidik santri. Ya, meskipun idealnya ya ada pekerjaan sampingnya, tapi yang terkadang orang kalau sudah sibuk itu payah juga. Ya. Makanya Allah Ta'ala ya sebaiknya dihindari untuk mentarif, ya. Ini kalau dikasih, ya, diterima, tidak apa-apa. Ya. Allah Ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang yang hadir langsung, ya, orang hadir langsung, ya, orang hadir langsung sama orang yang hanya cuma live streaming, itu ibaratkan orang, ya, kalau hadir langsung itu makan dagingnya, kalau streaming makan tulangnya. Beda nggak keutamaan? Kira-kira enak daging atau tulang? Nah, Indonesia ini semua dijual, tulang-tulang itu dijual.
Ya, itu jatahnya jin gimana? Ya. Tulang itu kan jatahnya jin. Sekarang bisa. Lah, haula wala quwata illa billah. Allah musta'an. Ya. Lah, haula. Ya. Makanya jangan cara nanti jinnya marah. Jangan salahkan. Oh ini manusia ini serakah sekali. Ini jatahku kok masih bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu tentang keutamaannya. Tapi kalau misalnya memang tidak dimudahkan, memang karena mungkin sakit atau apa masih bisa tetap streaming, ya itu nggak apa-apa. Uzur ya. Tapi kalau nggak ada uzur, ya karena bagus. Nanti kalau saya itu niat-niat seperti itu adalah was-was. Hadir saja. Terkadang orang awal niat menuntut ilmunya salah, tapi ketika dia melangkah kemudian melangkah, lalu Allah perbaiki niatnya sehingga di tengah jalan atau mungkin ketika hadir di majelis ilmu niatnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap hadir. Ya. Apalagi rumahnya dekat, dimudahkan oleh Allah. Ya. Kalau live streaming itu banyak godaannya. Ya. Nanti WA-nya bunyi, ting. Nah, lihat dulu WA. Ya. Nanti apanya lagi bunyi, SMS, ya, tawaran pinjaman. Nah, itu kan godaan itu. Ya, tawaran pinjaman, bunganya tipis gitu. Ya. Jadi kalau live streaming banyak godaan. Tapi kalau misalnya memang karena uzur, betul-betul uzur, apalagi kemarin zaman-zaman media itu memang ya satu-satunya ngaji ya streaming, ya. Atau YouTube gitu ya. Tapi kalau dimudahkan untuk hadir langsung di majelis ilmu maka itu adalah kemuliaan. Karena kalau kita hanya ngaji di streaming, ya, keutamaan-keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan itu tidak didapatkan. Tapi kalau di majelis ilmu itu nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun juga rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita para orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini di atas. Allah sebut ya kepada para makhluknya yang ada di atas. Subhanallah. Ya. Dan keutamaan itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang streaming. Ya. Jadi itu hanya. Tapi pahala untuk ilmu dapat ya, dapat. Dapat juga. Ya. Karena itu juga wasilah. Akan tapi kalau ditanyakan lebih utama mana ya jelas. Keutamaan itu langsung di majelis ilmu Allah Taala. Nah, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah yang pertama bisa kita ajarkan. Kemudian kita juga mengamalkan dan ilmu itu membuat kita semakin takut kepada Allah. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita punya ilmu tidak mau mengajarkan, Ustaz ngajar harus jadi guru kan? Enggak. Kita kan punya anak, kita kan punya istri. Nah, makan itu kan harus tangan kanan. Nah, itu kan ngajarkan juga itu. Jadi jangan persempit malah ngajar harus di pondok pesantren jadi guru, harus ada gelarnya SPD, sepeda misalnya. Harus. Anak kita masih bisa kita ajarkan kan? Teman-teman kita misalnya di kantor, misalnya kita sudah ngaji nih, ya, kita ajarkan, bro. Misalnya kalau di kantor kan gitu, kayaknya kalau siang-siang kayak gini nih, waktu istirahat sholat berjamaah itu nikmat ya. Wah itu kan ngajarkan itu, ngasih tahu kepada orang. Nah, ini bagian dari dakwah. Ilmunya bermanfaat, karena dia tahu bahwasanya beban ilmu itu harus ada zakatnya, yaitu mengajak orang. Kemudian juga kita mengamalkan ilmu kita. Kita sudah tahu ilmu banyak, tapi kok ada amalnya. Misalnya kita sudah tahu bahwasanya keutamaan sholat berjamaah itu pahalanya besar. Itu kita sudah ngaji bertahun-tahun. Tapi padahal rumahnya dekat dengan masjid. Kok nggak pernah kita nampak? Kemana dia sholatnya? Kemudian kita tanya, Akhi, mohon maaf nih, mohon maaf. Kok jarang kelihatan
di masjid gitu. Kira-kira ada masalah kan? Saya ini selalu sholat di rumah. Kalau di masjid ini kurang khusyuk. Kalau di masjid kurang apa? Khusyuk. Subhanallah. Ya. Jadi banyak alasannya. Kalau di rumah saya kan AC lah, di masjidnya cuma kipas-kipas. Nah, misalnya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Tidak ada altar ilmunya. Kemudian akhlaknya juga semakin buruk. Ya. Yang harusnya kita menjadi orang yang berilmu ini semakin sopan, semakin santun, lembut hatinya. Omongannya juga awalnya dulu mungkin kasar kayak preman. Ya. Sehingga mulai tutup katanya sudah mulai lembut. Nah, ini akar-akar ilmu barokah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu itu juga membuat semakin kita takut kepada Allah. Sering kita menangis di sholat-sholat tahajud. Sering kita ingat kepada Allah, ingat dosa-dosa. Seperti itu. Ini bukan semakin berilmu semakin sombong, semakin meremehkan orang, ya. Kemudian kita kerjaan kita melihat orang. Ya. Misalnya ada orang yang belum mengamalkan sunnah, ya. Misalnya masih isbat, tuh neraka. Oh, semakin sombong. Kok semakin sombong gitu loh? Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi, wah ini neraka. Nah itu juga itu. Jadi, apakah itu ilmu itu? Bukan itu. Ya. Kalau kita seperti itu, ilmu kita tidak manfaat itu. Ya. Bukan seperti itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kok tambah panas? Jadi seperti ini. Jadi itu ciri-ciri ilmu bermanfaat. Kita semakin berkasih sayang kepada sesama muslim, sebagai sesama orang-orang yang beriman. Ya. Jadi begitu. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Ayah saya itu mau kajian, tapi malas berangkatnya. Ya berarti malas. Mending di rumah. Tapi di rumah juga nggak nonton live. Kayak mana itu Ustaz mengingatkannya? Ya. Nah, kalau kepada orang tua kita yang sudah ngaji, ya. Kalau kepada orang tua kita harus semakin lembut, ya. Ketika orang tua kita belum mengenal hidayah, maka kita dekati, ya. Kita semakin berbakti, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Itu subhanallah, itu efeknya sangat besar kepada orang tua kita. Ya. Jadi jangan kemudian kita menggurui ayah kita. Ya, kemudian tiba-tiba ayahnya dikasih dalil, ayah Rasulullah SAW bersabda, Masya Allah. Ya. Orang tua itu tidak mau seperti itu kan, di guru itu tidak mau. Ya. Misalnya ayahnya masih, misalnya terjatuh kira masalah bid'ah itu, ayah, ya, saya ini anak pondok aja. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayah ahli bid'ah, ayah ini masuk neraka. Waduh, salah saya gagal anak ini, salah saya masukkan pondok ini kan ayahnya. Ya. Jadi bagaimana kita ini bisa dekat dengan orang tua? Terkadang kenapa orang tua kita masih belum sadar gitu ya? Kita dekati, kita rangkul. Kita sentuh hatinya dengan perilaku kita layani betul orang tua itu. Barulah kemudian kita, ya kira-kira kalau kita masuk surga bareng ayah mau nggak? Ya. Kalau kita mau masuk surga bareng, ya. Kalau di dunia ini biasanya kita kajian bareng kan ya. Nah, gitu kan. Jadi terketuk hatinya ya. Subhanallah. Tidak ada perendahan, tidak ada menggurui, ya, tidak ada meremehkan. Jadi indah. Orang semakin berilmu itu semakin dia tahu bagaimana cara berdakwah yang baik. Ya, jadi cara mengingatkannya adalah kita kembali kepada diri kita rangkul ayah kita itu, ya, kemudian kita manja-manja sama ayah kita itu. Ya. Orang tua itu nggak mungkin ya, ketika melihat anaknya soleh itu nggak mungkin tidak tersentuh orang tua itu.
pasti dia tersentuh ya. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana hukum menuntut ilmu karena terpaksa? Ya memang harus dipaksa. Ya. Terkadang-kadang ya, karena dipaksa mondok sama orang tuanya. Nah, ya, awalnya mungkin dipaksa, tapi dengan adanya kemudian asupan ilmu-ilmu, ya, insya Allah lama-lama akan menjadi cinta. Ya, karena kita akan mendapatkan sebuah ilmu kalau kita sudah cinta ilmu. Ya, sudah cinta ilmu. Ya. Karena orang tua itu tidak mungkin, ya, orang tua itu tidak mungkin menjerumuskan kita, wahai saudara-saudaraku. Ya. Orang tua tidak akan mungkin menjerumuskan kita. Orang tua itu hanya ingin menjadikan kita itu tidak seperti mereka. Mungkin mereka dulu telat belajarnya, mungkin bahasa Al-Quran juga masih terbata-bata. Orang tua masukkan kita ke pondok agar kita tidak seperti mereka. Dan mereka tidak bisa mendidik kita untuk lebih dalam lagi ilmu agamanya. Karena ilmu agama orang-orang tua kita terbatas hanya itu, gitu loh. Jadi kita harus melihat seperti itu, sehingga tidak ada keterpaksaan di dalam. Mungkin awalnya berat, kita pisah dari orang tua, yang awalnya kita bisa manja-manja, tapi rasanya berat sekali. Rasanya berat sekali. Kemudian jadikan itu semua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini banyak terjadi, ya. Karena kita menganggapnya bahwasanya pondok itu adalah penjara. Ya. Ada nggak yang mengatakan pondok penjara suci? Ya, itu salah besar itu. Ya. Pondok ini tempat kita hidup, tempat kita menikmati hidup, bukan penjara. Ya, bukan penjara. Oleh karenanya pondok-pondok pesantren harus kreatif, ya, harus ya belajar juga tidak melulu di kelas, ya harus kali-kali. Ya, di sini kan ada ya sungai-sungai, ada banyak bunga-bunga, ya sekali-kali belajarnya di sana. Ya. Jadi seperti itu agar tidak bosan. Ya. Kalau di pondok kita itu, kita biasanya belajarnya itu di sungai, di atas perahu kita sambil belajar ngaji. Gitu. Jadi santri itu senang habis ngaji langsung mandi, ya mandi sungai, ya sehingga ilmunya hanyut. Ya enggak ya, tapi kan refreshing hiburan. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi pondok ini bukan momok yang menakutkan gitu. Jadi kan pondok ini asik. Ya. Oleh karenanya muslim-muslim, guru-guru ini jangan seperti satpam. Jadikan anak-anak didik kita ini anak kita. Kemudian santri-santri, jadikan para guru-guru antum itu orang tua antum. Jadikan mereka itu ada di hati kita. Sakitnya mereka, sakitnya kita gitu. Jangan memandang bahwasanya itu adalah titipan. Ya mau nggak mau, ya harus ikut peraturan saya. Sehingga terjadi lagi kekerasan, hukumannya juga hukuman yang tidak mendidik, dikit-dikit botak, mendidik. Maka pondok pesantren kita harus mengkaji lagi. Jangan sampai kita mengikuti pola pendidikan barat. Jangan. Sekarang banyak pondok pesantren ini terkukung ya dengan pola pendidikan barat, orang-orang kafir. Padahal di dalam Islam itu pendidikan itu luar biasa. Ayo kita kaji lagi, ayo kita baca lagi kitab ulama. Terus kita belajar. Jangan mentang-mentang sudah jadi guru, sudah pondoknya sudah besar, tidak mau lagi belajar. Ya, harus, ayo kita kaji lagi. Sudah benarkah sistem yang kita terapkan ini pondok ini bisa? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan dijadikan pondok ini paksaan atau apa ya. Kita harus cinta pondok kita ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita membeli satu barang yang mahal ya, agar awet? Apakah itu termasuk israf, berlebihan atau
zuhud, ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya itu penting dan memang misalnya awet ya, tahan lama, ya beli saja yang seperti itu. Misalnya kita beli sepatu, harganya cuma 2.000, tapi sebelum 1 detik rusak. Misalnya, ada sepatu di pasar Loak, harganya cuma 2.000, ya. Tapi setelah kita pakai langsung jebol. Gimana kira-kira? Ya. Apakah kita boleh beli yang harganya 200.000 tapi awet 1 tahun, 3 tahun? Ya beli yang itu. Kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu ya sudah, Loak-loakan itu beli juga. Ya. Kita jebol dijahit. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu bukan termasuk israf dan tidak masuk dalam zuhud. Itu sudah masuk dalam zuhud. Ya, asalkan ya memang betul-betul dimanfaatkan. Ya, misalnya kita beli apa-apa yang awet gitu ya. Beli mobil baru atau second, ya tergantung. Ya, kalau kita tahu, kita paham mobil, bahwasanya yang second itu kita juga bisa milih mesin-mesinnya. Kita tahu lah ilmunya itu, ilmu mobil, sehingga kita dapat harga miring, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak tahu ya mungkin beli baru, ya nggak apa-apa. Asalkan cukup saja uangnya, nggak sampai utang-utang. Ya, kalau ngutang-ngutang ini yang berlebihan. Nah, terakhir ini ya pertanyaannya, jangan lagi ditambah. Pusing ya Ustaz. Bagaimana cara mencari ilmu dengan mudah? Ya belajar. Orang-orang ini juga yang mudah-mudah. Ya Allah, nggak mau susah gitu kan? Emang untuk ilmu itu harus susah. Harus susah. Misalnya di rumah itu kita makannya enak-enak, request sama orang tua. Kalau di pondok kan, ya kalau dalam bahasa Arab tuh makannya mabuni. Ya itu aja, tidak berubah-berubah. Ya, tempe, tahu, mabuni ala tempe wa tahu. Itu saja gitu. Mabuni itu nggak berubah-berubah. Ya memang harus seperti itu. Oleh karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, man lam yaduk dzulla ta'allumin sa'atan, ya, barang siapa yang tidak merasakan susahnya belajar walaupun hanya sesaat, ya, tajarra dzulla jahli tula hayatihi, maka rasakan ya pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Memang harus susah ya ikhwan. Ya, harus susah. Dahulu para ulama ketika belajar itu mereka kencing darah. Ada sini kencing darah. Mereka kencing darah karena mereka tidak makan, tidak minum, tidak ada yang dikeluarkan, darah yang keluar. Yang dimakan oleh mereka itu roti-roti kering karena memang tidak ada lagi. Subhanallah, memang harus susah. Nanti kesusahan kita ini akan berbuah manis. Ya, nanti akan menjadi kenangan-kenangan yang indah. Ya, ketika kita nanti sudah besar, sudah lulus, ketemu sama teman. Pasti yang diceritakan pas di pondok. Waduh, dulu itu ya, kita mandi itu ya, antri, ya, mandi antri, ada makan itu juga antri. Ya. Laukmu dulu tak ambil kan? Nah, gitu misalnya. Jadi subhanallah, itu menjadi kenangan indah, kenangan manis, yang itu yang akan kita rindu-rindukan. Oh, dulu saya itu kalau tidur itu, ya, tidak bangun-bangun. Jadi kenangan indah, bablas terus ya. Misalnya. Jadi seperti itu. Jadi harus semangat, ya. Cara mudahnya harus belajar, ya, harus belajar. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada kata-kata
ya mungkin menyinggung perasaan atau yang lain, tidak ada niat kita untuk menyinggung person-person tertentu. Semua ini hanya murni nasihat ya dari sesama orang-orang yang beriman agar kita lebih baik di dalam kehidupan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.